Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam untuk teman-teman semuanya yang menonton video ini. Sebelumnya saya ucapkan hormat saya pada Bu Hestu Wilujeng selaku dosen mata kuliah pembelajaran matematika, serta hormat saya pada teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktu untuk menonton video presentasi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam sebagai moderator pada kelompok ini, dan ada teman-teman saya lainnya seperti Isna Sofi Mufidah, Jelita Azhan Haruni, Jennifer Abdul Akmal, Harisma Maharani, Khairul Fatah, dan Nasrul Latifah. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan atau mempresentasikan mengenai bilangan desimal dan permasalahan yang dihadapi anak. Bagi gambaran awal, bilangan desimal adalah bilangan yang memiliki angka di belakang koma seperti 0,5 atau 3,14. Bilangan desimal sangat penting dalam matematika karena sering digunakan dalam perhitungan ilmiah dan teknologi. Namun, permasalahannya sering muncul ketika peserta didik sebenarnya belum sepenuhnya memahami konsep bilangan desimal. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada peserta didik itu adalah kesulitan dalam melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Bilangan desimal adalah bilangan yang terdiri dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang digunakan untuk menunjukkan nilai pecahan atau bilangan dari sebuah bilangan bulat. Pada gambar di samping disediakan gambar coklat. Setiap bilangan tersebut akan mewakili 1/9 dari keseluruhan coklat. Dalam bilangan desimal, 1/10 ditulis sebagai 0,1. Begitu juga dengan bilangan lainnya seperti 1/2 ditulis sebagai 0,5, 1/4 ditulis sebagai 0,25, dan seterusnya. Contohnya, jika kamu memiliki sebuah coklat dan ingin membaginya kepada teman-teman, kamu bisa membaginya menjadi beberapa bagian yang sama besar, seperti membaginya menjadi 9 bagian yang sama besar. Selanjutnya, nilai tempat pada bilangan desimal. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada 1234,567. Nah, angka 1 itu menempati tempat ribuan, angka 2 ratusan, angka 3 puluhan, angka 4 satuan, 5 per sepuluhan, 6 per seratusan, dan 7 per seribuan. Nah, selanjutnya 678,923. Angka 6 menempati tempat ratusan, angka 7 menempati tempat puluhan, angka 8 menempati tempat satuan, angka 9 menempati tempat persepuluhan, angka 2 menempati tempat perseratusan, angka 3 menempati tempat perseribuan. Selanjutnya ada 34,97. 3 menempati tempat puluhan, 4 menempati tempat satuan, 9 menempati tempat persepuluhan, angka 7 menempati tempat perseratusan. Selanjutnya tentang materi menulis bilangan desimal. Tanda koma pada bilangan desimal menunjukkan bahwa bilangan tersebut bukanlah bilangan bulat. Semakin ke kanan, nilai tempat semakin kecil. Semakin ke kiri, nilai tempat akan semakin besar. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Sedangkan tanda koma digunakan sebelum angka per-10. Selanjutnya, bagaimana cara menulis sebuah bilangan yang mempunyai angka 8 pada nilai tempat puluhan, angka 5 pada nilai tempat satuan, angka 4 pada nilai tempat persepuluhan, dan angka 2 pada nilai tempat perseratusan. Langkah pertama yaitu kita buat tabel nilai tempat. Kemudian kita masukkan bilangan bulatnya, di mana angka 8 pada nilai puluhan, angka 5 pada nilai tempat satuan,
kemudian tanda koma, angka 4 pada nilai persepuluhan, dan angka 2 pada nilai perseratusan. Bilangan desimal tersebut dibaca 85,42, di mana penulisan dalam bentuk angka disebut lambang bilangan dan penulisan dalam bentuk huruf disebut nama bilangan. Agar lebih mudah memahaminya, langsung saja ke contoh soal berikut ini. Tulislah nama bilangan desimal berikut. Bilangan desimal yang pertama memiliki nama bilangan 3,5. Bilangan desimal yang kedua memiliki nama bilangan 13,56. Bilangan desimal yang ketiga memiliki nama bilangan 9,07. Bilangan desimal yang keempat memiliki nama bilangan 0,95. Selanjutnya, contoh soal 2. Tulislah lambang bilangan desimal berikut. Yang pertama, nama bilangannya ada 13,27. Ditulis dengan lambang bilangan dengan angka 13,7. Yang kedua, 0,69. Ditulis dengan angka 0,69. Yang ketiga, 206,3. Ditulis dengan angka 206,3. Dan yang keempat, 9,37. Ditulis dengan angka 9,37. Selanjutnya, mengubah pecahan biasa ke dalam bilangan desimal dapat dilakukan dengan cara berikut. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Ingat bahwa bilangan desimal merupakan bilangan per 10, per 100, atau per 1000. Contoh, 2/5 dapat diubah menjadi 0,4 dengan cara membuat penyebutnya menjadi 10, sehingga masing-masing pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. Jadi 2 dikali dengan 2, 5 dikali dengan 2. Kemudian akan menjadi pecahan 4/10. Setelah itu, 4 dibagi dengan 10 dan diperoleh hasil 0,4. Contoh lain, 1/2 dikali 5/5 sama dengan 5/10 sama dengan 0,5. Penyebut dijadikan 10 dalam kurung 2 dikali 5 sama dengan 10. Karena penyebut dikalikan dengan bilangan 5, maka pembilang pun harus dikalikan pada bilangan yang sama dalam kurung 5. Jadi 1 dikali 5 sama dengan 5, maka sekarang menjadi pecahan 0,5. Selanjutnya, kesalahan konsep 1. Terdapat soal sebagai berikut. Tentukan hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut ini. Yang pertama, 0,3 ditambah 0,5 sama dengan 0,8. Yang kedua, 12,37 ditambah 1,4 sama dengan 12,51. Pada contoh soal di atas, jelas terlihat siswa mengabaikan koma yang ada pada kedua bilangan tersebut. Akibatnya, operasi bilangan desimal dilakukan seperti operasi bilangan bulat. Seharusnya, jawaban yang tepat untuk penjumlahan 12,37 ditambah 1,4 adalah 13,77, bukan 12,51. Kesalahan konsep ini terjadi karena siswa ketika melakukan operasi penjumlahan bilangan desimal
langsung menggunakan cara penjumlahan bersusun seperti operasi bilangan bulat. Nah, selanjutnya adalah kesalahan konsep yang kedua. Berdasarkan hasil observasi, keadaan ini dipengaruhi oleh contoh soal yang diberikan oleh guru ketika proses pembelajaran bilangan desimal. Pada proses pembelajaran, guru memberikan contoh soal berupa bilangan desimal yang terletak tepat di tengah antara 4 dan 5 adalah 4,5. Nah, dapat diperhatikan pada gambar berikut, yakni ada dua soal. Yang pertama ini kan hasil tesnya, yakni hasil tes yang dikerjakan oleh siswa A itu menunjukkan pemahaman konsep yang keliru dalam menentukan bilangan desimal yang terletak di antara dua bilangan bulat. Meskipun tanda garis yang ditentukan letaknya tepat di tengah-tengah antara bilangan 3 dan 4, tetapi siswa menuliskan 3,4 sebagai bilangan yang terletak di antara 3 dan 4. Nah, begitu pula sebaliknya, pada soal rujukan siswa B itu menuliskan bilangan desimal yang terletak antara 5 dan 6 adalah 5,6. Selanjutnya kesalahan konsep ketiga. Tuliskan bilangan desimal untuk pecahan berikut. Yang pertama, 3/10 ditulis dengan 3,10 dan 7/10 ditulis dengan 7,10. Berdasarkan hasil observasi, kesalahan ini terjadi akibat waktu menjelaskan materi tersebut oleh guru yang singkat. Siswa beranggapan bahwa angka yang terdapat pada pecahan yaitu 3 dan 10 diubah ke bilangan desimal. Dengan menggabungkan kedua angka tersebut, kemudian dibuat tanda koma sehingga menjadi 3,10. Begitu juga dengan soal lain. Siswa mengubah pecahan menjadi bilangan desimal dengan bentuk 7,10. Ada beberapa solusi untuk permasalahan pada bilangan desimal. Yang pertama, memberikan contoh yang bervariasi untuk menentukan bilangan desimal di antara dua bilangan bulat. Yang kedua, siswa perlu banyak latihan soal-soal mengenai perkalian pecahan desimal sehingga siswa lebih terlatih dan hafal dengan perkalian. Yang ketiga, memberikan pekerjaan rumah agar siswa tidak hanya berlatih di sekolah melainkan juga berlatih di rumah. Solusi selanjutnya dalam memberikan soal latihan yang diberikan kepada siswa hendaknya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga siswa lebih mudah memahami dan tidak bingung dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan, khususnya pada materi perkalian pecahan desimal. Dalam mengajarkan materi khususnya perkalian pecahan desimal, guru hendaknya menggunakan media pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami dan mengaitkan materi yang diajarkan. Sekian presentasi dari kami mengenai bilangan desimal dan permasalahan yang sering ditemukan pada peserta didik. Saya berharap informasi yang telah saya sampaikan dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami konsep bilangan desimal dan permasalahan ini sebagai calon guru di masa depan. Sebagai pesan, ingatlah bahwa pemahaman yang baik tentang bilangan desimal merupakan fondasi yang kuat dalam matematika, sehingga sangat penting kita tanamkan pemahaman ini pada peserta didik. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.